Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi hebat, ketemu lagi dengan Ibu Dewi. Kali ini kita akan mempelajari tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Ananda, secara umum perubahan materi dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan kimia dan perubahan fisika. Perubahan fisika dan perubahan kimia dapat kita kenali dari keadaan awal materi yang berbeda dengan keadaan akhirnya setelah materi tersebut telah mengalami perubahan. Nah, perbedaan dari kedua gejala tersebut dapat dilihat dari sifat dan komposisinya. Hal tersebut menandakan sifat-sifat setiap materi memiliki gejala sebelum dan sesudah terjadinya perubahan. Perubahan fisika dan perubahan kimia pun berhubungan loh Ananda, di mana sifat fisika pada materi tertentu bisa Ananda ketahui melalui kemampuan melakukan perubahan atau reaksi kimia. Baik Ananda, yuk kita lakukan aktivitas. Ibu minta Ananda mengambil satu lembar kertas bekas seukuran buku Ananda. Kemudian bagilah kertas tersebut menjadi dua dengan ukuran yang sama besar ya. Nah setelah itu potongan pertama Ananda sobek-sobek sampai ukurannya menjadi seperempat ukuran kertas semula. Sementara itu untuk potongan kertas kedua Ananda dapat membakar kertas tersebut dengan menggunakan api. Namun di sini harus berhati-hati ya dalam menyalakan api ketika akan membakar. Pastikan di sekitar Ananda itu tidak ada benda lain. Nah, sebisa mungkin ketika Ananda melakukan kegiatan membakar itu harus didampingi dengan orang tua ya. Baik, setelah melakukan aktivitas tadi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, ada perubahan fisika. Nah, pada kegiatan apersepsi, Ananda telah melakukan perubahan pada kertas tersebut bukan? Pada potongan kertas pertama, Ananda mengubah ukuran kertas dari ukuran yang lebih besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Sifat materi kertas tetap walaupun telah sobek nih dan tidak mengalami perubahan. Ananda, perubahan seperti ini disebut sebagai perubahan fisika ya. Tahukah Ananda, perubahan fisika adalah bentuk perubahan pada zat suatu benda yang hanya dapat dilihat dan diamati dari tampilan fisiknya saja atau penampilan luarnya loh. Jadi, perubahan fisika tidak mengubah komposisi kimianya dalam zat benda tersebut ya. Nah, perubahan fisika juga tidak sama sekali merubah materi atau membentuk zat yang jenisnya baru pada sebuah benda. Selain itu, sifat perubahan fisika adalah dapat dilihat dan diamati perubahannya dari luar dan juga dapat kembali menjadi keadaan semula setelah zat tersebut berubah. Lalu, bagaimana dengan perubahan wujud yang telah kita pelajari sebelumnya? Ya, perubahan wujud termasuk dalam perubahan fisika, seperti pada gambar di bawah ini ya. Ada peristiwa es krim meleleh, kemudian kapur barus yang menguap di dalam lemari, dan pada saat Ananda membantu ibunya memasak air, nah airnya setelah mendidih akan menguap. Setelah itu ada es dan ada es yang kristal serta ada embun di pagi hari. Di poin yang kedua kita akan bahas tentang perubahan kimia. Pada kegiatan apersepsi, Ananda telah membakar kertas yang kedua. Apa perubahan yang Ananda amati? Apakah menurut Ananda serbuk atau abu yang dihasilkan adalah materi yang sama? Atau berbeda dengan kertas? Nah, Ananda, inilah yang disebut sebagai perubahan kimia, yaitu materi sebelum perubahan berbeda dengan materi yang ada setelah perubahan itu. Abu yang telah terbentuk tidak dapat dibuat menjadi kertas lagi. Artinya perubahannya tidak bisa kembali ke bentuk semula ya. Berikut adalah ciri-ciri perubahan kimia yang dapat Ananda lihat. Yang pertama, terjadinya perubahan warna, kemudian terbentuknya endapan, dan terjadinya perubahan energi. Oke, selanjutnya nih, apakah Ananda dapat menyebutkan perubahan kimia yang selalu terjadi dalam kehidupan seharian Ananda? Nah, nasi yang Ananda konsumsi setiap hari itu ternyata berasal dari beras. Ketika beras dimasak, maka terjadilah reaksi kimia
sehingga beras akan berubah menjadi nasi. Lalu, apakah nasi dapat diubah kembali menjadi beras? Karena itulah perubahan ini disebut sebagai perubahan kimia. Tahukah Ananda, nasi adalah sesuatu yang berbeda dengan beras loh. Jika Ananda melihat perubahan yang melibatkan materi yang berbeda sebelum dan sesudahnya, maka Ananda dapat mengidentifikasikannya menjadi perubahan kimia. Berikut adalah beberapa contoh perubahan kimia nih yang sering Ananda lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, korek api terbakar. Kemudian ada petasan pada saat tahun baru. Kemudian ada gunung meletus. Dan ada juga misalkan nasi yang diubah menjadi bubur. Kemudian ada besi atau paku berkarat. Nah, itu semua termasuk di dalam contoh perubahan kimia. Sekian materi dari Ibu Dewi, tetap semangat dan selalu belajar dan bercita-cita untuk menjadi generasi hebat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.